Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita akan membahas tema yang penting bagi kita, ciri khas ibadah umat Islam. Ini wallahi muhim, penting untuk kita ketahui. Kenapa? Agar kita itu sadar betul bahwasanya agama Islam punya identitas sendiri dalam peribadatannya, dan ini berbeda dengan yang lainnya. Taib, ibadah yang khas bagi umat Islam itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Di awal pembukaan Al-Quran, di surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan bagaimana ibadahnya umat Islam. Dan ini sering kita bacakan, dan kita berharap agar terus berada di atas ciri khas itu, dan kita tidak ingin dipalingkan oleh Allah dari jalan itu. Kita mengatakan setiap kali sholat, di setiap rakaatnya, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk menuju jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat untuk mereka, jalan orang-orang yang telah engkau kasih kenikmatan untuk mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka adalah para nabi, para syuhada, mereka para orang-orang siddiq dan juga orang-orang saleh. Apa ciri mereka? Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka ini adalah orang-orang yang bukan dimurkai dan juga bukan orang yang menyimpang. Bagaimana kondisinya? Masya Allah, orang-orang yang dimurkai mereka adalah Yahudi, dan umat Islam tidak seperti Yahudi. Ciri khasnya tidak sama seperti Yahudi. Orang Yahudi ini kenapa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan diperintahkan oleh Allah, mereka nggak kerjakan. Mereka tunda, bahkan sama sekali mereka nggak kerjakan. Ini maghdubi alaihim, Allah murka sama mereka, na'udzubillah, dan Allah benci dengan mereka. Kenapa diperintahkan oleh Rasul membangkang? Bani Israel ini punya banyak nabi. Diperintahkan mereka membangkang. Bukan cuman diperintahkan mereka membangkang, hatta membunuh nabinya. Makanya anda tidak asing Pak sama orang Yahudi saat ini. Itu bunuh orang Filistin dengan kejamnya, anda tidak asing sudah. Loh, nabinya aja dibunuh. Nabinya apa? Dibunuh. Apalagi cuman kaum muslimin. Bahkan Bani Israel pun terakhir mau bunuh apa? Nabi Isa, dengan cara apa? Disalib. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bani Israel tidak membunuh Isa, tidak mensalib Isa, tapi dimiripkan. Ini adalah Bani Israel. Bani Israel ini Masya Allah disuruh membangkang. Makanya umat Islam nggak seperti itu beribadah kepada Allah. Disuruh nyembah Allah, sami'na wa ata'na. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salafun salih. Kapan disuruh, jangan banyak alasan. Sudah sami'na wa ata'na, dengarkan, taati. Ini ibadah umat Islam, ciri khas umat Islam, sami'na wa ata'na. Makanya Masya Allah, kadang-kadang bahkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan ucapan Nabi kita Muhammad SAW akan kena azab, akan kena siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hatilah orang-orang
yang menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia terkena fitnah yang pertama, terkena ujian dari Allah, atau terkena azab yang pedih karena tidak mengikuti nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ambil contoh, masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan salah seorang sahabat yang makannya masih pakai tangan kiri. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kul bi yaminik. Engkau wahai fulan, makan pakai tangan kanan engkau. Harusnya umat Islam sami'na wa ta'na, sudah dengarkan. Oh, berarti dilarang pakai tangan kiri. Ternyata apa kata dia? La astati', saya nggak bisa. Saya nggak mampu, kata dia. Jadi ketika nggak mampu, alasannya nggak bisa dan nggak mampu, ini Nabi SAW langsung mengatakan lastata'ta, selama-lamanya engkau nggak akan bisa makan pakai tangan kanan. Fasalat yaduhu, tangan kanannya langsung lumpuh. Dilumpuhkan oleh siapa? Allah SWT. Syuf, bayangkan, disuruh oleh Nabi, kita makan ini mubah, bukan hal ibadah aslinya. Cuman makan pakai tangan kanan ibadah. Antum mau makan A, makan B, makan C yang halal, itu mubah. Tapi kalau makan pakai tangan kanan ini ibadah. Perintahnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ciri khasnya jangan ditentang dulu, jangan dibantah dulu, langsung ucapkan sami'na wa ata'na, sudah. Lihatlah kondisi yang lain, masya Allah. Nabi sampai murka dengan orang-orang yang nggak dengarkan Nabi kita Wasallam. Nabi pernah mengharamkan yang namanya emas untuk dipakai oleh laki-laki. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Laki-laki kalau mau berhias pakai apa? Perak. Ini emas bukan ini? Ini kuning aja, tapi bukan emas. Emas haram. Kalau kuningan halal, ijma' para ulama halal. Ini jangan antum kira emas ini. Lah, haram emas itu. Kalau kuningan ijma' para ulama halal. Taib, ada yang pakai emas. Udah dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang namanya emas itu untuk para wanita. Masih dipakai ini salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi langsung ambil cincinnya, Nabi langsung campakkan. Nabi langsung ngancam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya'midu ahadukum ila jumratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang dari kalian mengambil batu dari api neraka, dia letakkan di tangannya. Ancamannya, orang yang masih pakai emas diancam dengan api neraka. Sudah sami'na wa ta'na, dengarkan saja. Dan ini banyak kasus orang-orang ketika dia nggak mendengarkan Nabi kita Muhammad SAW akan diancam oleh beliau, bahkan diancam oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya masya Allah, lihatlah orang-orang qudwah kita, siapa mereka? As-sabiqun al-awwalun. Bagaimana Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, khas mereka sami'na wa ta'na, dan mereka ini diridhoi oleh Allah. Dan mereka ridho kepada Allah SWT. Bahkan Allah puji mereka dalam firman-Nya, wasabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, yang datang dari Mekah dan yang asli di Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang paling baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Dikarenakan mereka ini taat kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah membangkang. Buktinya, anak ambil contoh, kondisi yang paling berat bagi kondisi manusia wajar adalah perang Badar. Perang pertama umat Islam, pertama kali umat Islam perang itu perang Badar. Ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke kota apa? Madinah. Masya Allah, perang Badar itu jumlah umat Islam berapa? 300 lawan 900 sampai 1000. Kalaulah kita anggap 900, 300 lawan 900, berarti satu orang muslim harus membunuh berapa orang kafir? 3.
Tapi syariat jihad harus sami'na wa ata'na. Berangkat. Nabi suruh, Masya Allah. Tidak usah berpaling dari medan perang. Harus sami'na wa ata'na. Ketika Nabi tawarkan, ambil tawaran itu. Jangan ragu. Akhirnya Masya Allah, dari kondisi yang kita anggap itu berat, yang nampaknya nggak akan menang lah, kalau 1 lawan 3, 1 ini meninggal, berarti 3 tadi dibebankan ke yang lain, kan gitu. Kalau yang ini juga meninggal, yang lainnya juga dibebankan kepada yang lain, terus seperti itu. Berat kondisinya. Ternyata apa imbasnya, apa dampaknya? Walaupun secara akal manusia itu kita bakal kalah, tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala hal. Allah turunkan bala tentara yang berupa para malaikat. Menang mereka. Yang penting berani dulu untuk taat kepada Allah, walaupun berat. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ganjarannya besar sekali untuk ahli Badr. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum." Silahkan kalian wahai ahli Badr, wahai para sahabat yang ikut perang Badr, kerjakan apa yang kalian mau. Faqad ghafartu lakum. Aku udah hapuskan dosa-dosa kalian. Kenapa? Diuji dengan ujian keimanan, tapi masih bisa bersabar, masih bisa teguh. Kalau kita, ya Allah, musuhnya dengan jumlah yang banyak, langsung apa? Langsung mundur. Makanya Masya Allah, aslinya ini sering anak sampaikan, kalau Nabi sudah larang, keluarlah, tinggalkan. Contoh nih, pekerjaan yang sekarang masih banyak dilakoni oleh umat Islam, riba. Kerja di bank ribawi, afwan Pak kalau antum masih ada di bank ribawi ya, ana minta maaf nih, afwan kalau antum tersinggung. Tapi al-haq ay ahaqu ayyuttaba. Yang namanya al-haq itu lebih berhak untuk kita ikuti. Antum mau sampai kapan makan riba? Antum kira Allah bukan Maha Pemberi rezeki? Antum kira Allah miskin sehingga antum takut sekali keluar dari bank? Seakan-akan bank lebih kaya dibandingkan siapa? Allah. Antum masih mikir kayak gitu? Jadilah orang rejal, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar, kami apa? Taat. Rezeki Allah tuh luas. Kita ini na'udzubillah, kenapa sulit mengucapkan sami'na wa ata'na? Su'udzon duluan sama Allah. Apa Allah firmankan? Yadhunnuna billahi dhannas sau'. Mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau kita ini keluar dari bank ribawi, gak akan kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Kalau kita masih berangkat berjihad, Allah Subhanahu wa taala gak akan tolong kita. Ini kan musibah. Nah, kalau umat Islam enggak mencari maisha yang halal, ini ibadah. Ketika Allah perintahkan untuk mencari dengan cara yang halal, kejar dengan cara yang halal. Ucapkan sami'na wa ata'na. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang Rasul perintahkan untuk kalian kerjakan, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, tinggalkan, apapun bentuknya. Antum tahu Masya Allah, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, jangankan urusan ketika diperintahkan Nabi, nggak diperintahkan Nabi pun mereka kerjakan, selama mereka lihat Nabi kita SAW mengerjakan. Kita ini ya Allah, nengok ustadznya rajin sholat, kita tetap malas. Ustadznya nyuruh sholat, kita juga tetap apa? Malas. Sahabat nggak gitu Pak. Mereka lihat Nabi kerjakan. Apalagi kalau disuruh. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika itu diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat mengimami para sahabatnya. Idh khala'ana alaihi fawada'ahu ma'an yasarihi. Tiba-tiba Nabi SAW copot sendalnya, Nabi campakkan sendalnya ke sebelah kirinya, Masya Allah. Dicampakkan. Tiba-tiba ketika para sahabat Nabi kita SAW melihat Nabi mencampakkan sendalnya, mereka juga cabut sendalnya, mereka campakkan sama sendalnya.
Nabi SAW itu mukjizatnya bisa melihat kondisi makmum ketika Nabi hadap depan. Nabi SAW tahu kondisi yang di belakangnya. Itu mukjizat Nabi. Para sahabat apa? Lempar apa? Sendalnya, Masya Allah. Apa kata Nabi SAW selesai sholat? Kenapa kalian lempar sendal kalian? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ra'aina alqaitana alaika fa alqaina alana. Ya Rasulullah, kami lihat engkau lemparkan sendal engkau, ya kami juga lempar sendal kami. Ajib, Pak, itu langsung masjid lempar apa? Sendal. Kalau kita nganggap biasa aja itu Nabi nggak nyuruh loh. Mereka lihat Nabi, apa yang Nabi kerjakan itu dikerjakan oleh mereka. Ini ajib, Pak. Bahkan nggak sampai segitunya, Masya Allah. Nggak cuma sebatas itu, bahkan lebih. Antum tahu, Masya Allah, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ini cerita ini ajib ini, Pak, Masya Allah. Antum buktikan cinta antum dengan Rasulullah SAW. Ini beda betul. Bagaimana para sahabat dengan Nabi dan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu." Ada salah seorang penjahit itu ngundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Anas. Akhirnya Nabi SAW datang, dihidangkanlah makanan itu. Faqarraba ila Rasulillah SAW khubzan wa maraqan fihi dubba wa qadid. Dihidangkan untuk Nabi kita Muhammad SAW sebuah roti, yang mana di roti tersebut terdapat labu. Terdapat buah apa? Labu. Ternyata kata Anas, fatatabba'a Rasulullah SAW ad-dubba. Rasulullah SAW tuh sampai lahap makan dubbanya, makan labunya, sampai dicari oleh Nabi SAW yang ada dubba tersisa, yang ada labu tersisa, dimakan oleh Nabi SAW. Apa kata Anas? Fakuntu uhibbud dubba'a min yawma idzin. Sejak saat itu saya cinta, saya suka makan labu, karena Rasul suka makan labu. Antum, Pak, sama ana, antum lihat ana lahap makan duren, antum tak suka duren. Sejak ana lihat ustadz makan duren, ana jadi cinta sama duren. Mungkin nggak itu? Nampaknya tak mungkin. Nampaknya tak mungkin. Ini terbukti, Pak, gini. Ada khas makanan yang kadang-kadang antum tak suka, tapi antum bisa suka karena abi antum makan itu. Ana ambil contoh. Antum tahu tempoyak? Ya kan? Nggak semua orang suka tempoyak. Tapi orang Palembang, orang kami, orang Sumsel tuh suka betul sama tempoyak. Kenapa? Karena bapak ibunya makan tempoyak. Tapi kalau dihidangkan dengan yang lain belum tentu suka. Kenapa? Bapak mereka belum tentu makan, ibu mereka belum tentu makan. Ini menunjukkan kalau kita melihat orang yang kita cintai makan sesuatu hal, kita akan ngikut. Makanya Nabi kita Muhammad SAW nggak makan bob. Kenapa? Karena penduduk di Madinah, Mekah itu nggak makan bob. Orang tua Nabi nggak makan bob, pamannya nggak makan bob. Akhirnya Nabi juga nggak makan apa? Bob. Anas juga sama. Bukan kebiasaan Anas ibn Malik makan labu. Tapi karena saking cintanya Anas dengan Rasulullah SAW, khas ibadah mereka, kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, sampai apa yang dicintai oleh Nabi mereka ikuti. Tadi buah labu, sampai cinta betul sama makan buah labu. Inilah berkat dari sami'na wa ata'na tadi. Dalam perkara hal-hal yang mubah pun mereka bisa ngikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Ibn Umar ini buat sendal. Antum baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Sendalnya Ibnu Umar persis sama bentuknya, bahannya, jenisnya dengan sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama persis. Antum lihat sekarang ustadz siapa pakai sepatu A, sepatu B, antum tiru. Gara-gara ustadz itu pakai sepatu jenisnya kayak gitu, bentuknya kayak gitu. Kadang-kadang itu memang betul, Pak, ada memang betul ada gitu, seperti itu hakikatnya. Ini karena memang ada kecintaan. Nah, kalau kita ini mau mudah taat kepada Rasul, jadikan cinta kita ini memang betul-betul besar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak usah disuruh pun kita udah taat. Ana ambil contoh, insyaallah. Hadis Nabi yang ini mungkin banyak umat Islam yang nggak mau taat.
Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau seandainya ada satu lalat jatuh di minuman kalian, apa perintah Nabi? Falyaghmishu, celupkan. Habis dicelupkan, tsumma liyatrahu, dibuang. Kenapa enggak sama antum? Kalau antum minum masuk lalat, antum gitu kan nggak minumannya? Antum gitu kan? Harusnya iya. Sami'na wa ata'na. Ini diuji, Pak. Diuji antum. Ana pernah cerita, Masya Allah, memang kondisi waktu itu lagi musim lalat, lagi banyak lalat. Ana waktu itu dari mondok liburan, jadi udah habis masa liburan. Ana dari Sumsel mau balik lagi ke Solo. Waktu itu masih liburan, nah. Ana singgah di sebuah restoran, lagi musim lalat di situ. Jadi ana mesen minuman jus pokat. Ana senang sama jus pokat. Tiba-tiba jatuh lalat hijau. Bingung lah, ya Allah. Ini gimana ini? Lalat hijau jatuh di jus pokat. Kata abang ana, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu. Nabi katakan celupkan, celupkan am. Celupkan celupkan. Ana sampai bingung, celupkan. Taib, ana celupkan, Masya Allah. Pas ana celupkan, Pak, Masya Allah, ana cari nggak dapat lagi. Sama-sama warna apa? Hijau. Aduh, gimana ini hijau? Ana cari, ana kobok-kobok sudah. Ana mau nyari, ini harus dikeluarkan ini. Kan ya lalat kan. Ana sampai nyari. Alhamdulillah dapat, Pak, lalat itu. Nah, kalau udah dapat, buang. Ana minum, Pak, sudah. Ana minum, bismillah. Nggak sakit perut. Lalat hijau kalau antum ambil istilah perangkap lem itu di perut nanti keluar apa? Ulat kan? Aman, ana, Pak. Tidak ada masalah. Kental padahal itu jus pokat. Aman, alhamdulillah. Nah, kalaupun seandainya berat sama antum, nggak apa-apa, celupkan. Antum ambil lalatnya, buang, kasih orang. Biar nggak mubazir, jangan antum buang. Halal, tenang, nggak sakit insyaallah. Gitu caranya. Jadi kalau antum lagi minum, tiba-tiba masuk lalat, antum celupkan, antum buang, kasih ke istri. Ada ibu-ibu enggak? Syuf, ini sami'na wa ata'na ibadah umat Islam. Antum nggak bisa kita nih kayaknya nggak masuk di akal ana. Loh, nggak masuk di akal kita. Kita tuh ya Allah. Sekarang terbukti, Masya Allah. Karena sering ana sampaikan, antum buka di YouTube. Di Georgia, di Amerikanya, ini anak Indonesia, siswa Indonesia bisa menang lomba buat obat diare, bahannya dari lalat. Dari lalat, antum buka di CNN keluar berita itu, menang, dapat medali emas. Dari mana? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang atibba, para dokter katakan jangan. Loh, kalau ana lebih beriman kepada Nabi dibandingkan apa? Dokter. Ana lebih beriman kepada Nabi kita sallam dalam hal seperti itu. Dan betul, ternyata terbukti, Masya Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhari syifa. Di sayap lalat, satunya itu ada penyakit, satunya ada apa? Obatnya. Betul, Pak. Hampir rata-rata Nabi SAW, coba Nabi SAW itu shadaqah Rasulullah. Rasul nggak akan berdusta. Allah itu dengan penciptaannya, Allah ciptakan dengan sempurna. Jadi kalau ada penyakit, Allah buat obatnya. Semisal gini, daging, Allah ciptakan gajinya, lemaknya. Jadi kita ini dilarang makan daging banyak, tapi lemaknya dibuang. Makan bareng ternyata, Pak, Masya Allah. Makanya antum yang takut sama daging, nggak usah takut. Pakai antum tahu daging wagyu A5 kan, banyak kan lemaknya kan. Itu memang seperti itu, Pak, Masya Allah. Jadi Allah ciptakan ada penyakit, Allah juga ciptakan di waktu yang sama ada apa? Obatnya. Shadaqah Rasulullah SAW. Udah dengarkan saja.
ada beberapa hal yang kita nggak tahu ternyata betul. Ana ambil contoh, masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, inna fil bahri naran, inna tahtal bahri naran wa tahtan nari bahra. Di bawah laut ada api, di bawah api ada laut. Apa itu? Inna tahtal bahri naran wa tahtal nari bahra. Di bawah laut ada api, di bawah api ada laut. Apa itu? Krakatau. Dan ini terbukti, Pak. Dari mana Nabi SAW tahu? Wahyu dari Allah SWT. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang lain, ma min amin bi amtar min amin walakin Allah yusarrifu haitsu yasha. Tidaklah setiap tahun volume hujan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Semua sama volume hujan yang turun. Dalam tahun yang sama, di atas muka bumi itu sama. Walakin Allah yusarrifu haitsu yasha. Tapi Allah palingkan ke sana lebih banyak, di sini lebih sedikit. Tahun depan nanti sini sedikit, sana yang banyak. Seperti itu, Pak. Ternyata penelitian membuktikan betul. Dari mana Nabi tahu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi perintahkan allimu auladakumus sibaha war rimayah. Ajarkan anak kalian untuk berenang. Nabi SAW dari mana tahu? Anak mau nanya sekarang, Nabi pernah nggak berenang? Nabi pernah nggak renang? Antum jangan gada-gada tuh. Nabi pernah renang nggak? Enggak. Nabi nggak pernah renang. Nggak ada cerita Nabi SAW berenang gaya kata tuh, nggak ada. Nabi memang nggak pernah renang. Termasuk sunnah Nabi yang nggak pernah Nabi kerjakan, renang. Tapi Nabi katakan alimu auladakum musibaha wa rimayah. Ajarkan anak kalian untuk berenang dan apa mana? Betul, Pak, manfaat renang azim, besar sekali. Jadi dari mana Nabi SAW tahu? Nabi aja nggak pernah berenang kok. Dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah apa kata Salman Al-Farisi, didatangi oleh salah seorang non muslim. Orang non muslim ini mengatakan, laqad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat. Semua dijelaskan semua. Tinggal kita mau taat atau enggak. Sampai buang hajat. Antum buka Taurat, apa ada bahas buang hajat? Antum buka Injil, apa ada bahas buang hajat? Antum buka Zabur, apa ada buang hajat? Tak ada. Gak ada sama sekali. Yang ada ini cuman dalam agama Islam. Lengkap semuanya, lengkap semuanya. Apa kata Nabi kita Muhammad? Laqad nahana an nastaqbila bighaitin wala baulin, an nastaqbilal qiblata bighaitin wala baulin. Nabi melarang kami untuk menghadap ke kiblat ketika buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar au an nastanjiya bi yamin. Nabi juga melarang kami istinja pakai tangan kanan, istinja lebih sedikit dari 3 batu. Semua dijelaskan semuanya. Berarti tugas umat Islam ini cuman dengarkan saja dan taati. Jangan banyak menyanggah, jangan banyak tolak syariat. Kenapa? Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, perhatikan, kata beliau, ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu masata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku perintahkan kalian untuk kalian kerjakan, kerjakan semampu kalian. Apa yang aku larang, tinggalkan, kata beliau. Kenapa? Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian itu banyak nanya dan suka menyelisihi nabinya. Suka nyelisih. Nabi perintahkan diselisih, Nabi perintahkan diselisih, Nabi perintahkan diselisih. Bahkan gimana caranya mencari cara untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kan contoh nih, contoh. Nabi mengatakan la yasahil inna min ummati man yastahil inna min ummati aqwaman yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Dari umatku ada beberapa kaum yang menghalalkan al-hira, perzinaan, wal harira, sutra, wal khamr, wal ma'azif. Ini kan udah dilarang, tapi mereka cari cara gimana bisa halal. Zina terjadi sudah. Gimana mereka ini menghalalkan zina? Keluar disertasi konsep milkul
Yamin, tahu antum kan? Ditulis untuk istilahnya karya ilmiah kelulusan doktoral untuk menghalalkan zina. Alasannya zina itu halal sama dengan perbudakan. Bayangin antum, gimana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini kalau keluar nih karya ilmiah, habislah udah pemuda di sana. Mereka anggap halal sudah. Na'udzubillah. Mereka punya cara. Wal harir, sutra juga sama. Na'udzubillah. Wal khamar, khamar lagi. Antum ada salah satu mufti Australia, lulusan, Anda nggak mau sebut lulusannya mana, dari Timur Tengah, tapi bukan Saudi, bukan Timur Tengah Arab Saudi, bukan Qatar, bukan. Nanti ada yang tersinggung pula, Masya Allah. Tapi ini mufti Australia itu menghalalkan khamar dengan cara nyari dalil, cocok logi. Ketika ditanya apa hukum khamar, halal. Bayangin antum, di YouTube ada kok. Gimana mereka itu betul-betul benci syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini ibadah udah terjadi di mana-mana, na'udzubillah. Wal ma'azif, apa ma'azif? Alat musik. Kata mereka enggak apa musik, kan ada musik Islami. Isyhada, apa musik Islami? Lah, mereka akan cari cara A, B, C, D, E. Kalau seandainya sami'na wa ata'na cukup Pak, Masya Allah, tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi. Nabi halalkan dari musik cuman satu, duf. Duf ini apa? Rebana, tanpa ada kerincingannya. Duf halal, tapi khusus untuk acara apa? Walimah dan acara Id. Selesai. Antum kalau walimah, antum pakai duf nggak ada masalah. Didufkan nggak ada masalah. Tapi khusus itu apa? Walimah. Jangan dilebihkan saja, sudah. Apa yang Nabi sebut itu kita kerjakan. Nah, ini nggak mencari cara gimana kondisinya bisa menyelisih Nabi kita Muhammad SAW. Entah apa dalam benak kita bisa seperti itu. Apa sulitnya untuk cuman dengar dan juga taat. Makanya Masya Allah, pernah ujian sami'na wa ata'na ini dirasakan oleh Abu Hurairah. Oleh siapa? Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling sering menyertai Nabi kita Muhammad SAW, yang paling sering bersama Nabi kita Muhammad SAW. Apa bahkan kata Ibn Umar, Ibn Mas'ud juga sama, kunta al-zamana li Rasulillah SAW. Wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang paling sering menyertai Rasul dibandingkan kami. Tapi diuji, Masya Allah. Jam 9 kurang 15 kita nih ya, 15 menit lagi, Masya Allah. Saya mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, Masya Allah. Inilah kayak ilmu tuh nggak bisa antum ambil dengan sebentar tuh, aslinya nggak bisa. Cuman kalau anda mau lama, takutnya antum bosan sama anda, gitu aja. Anda tuh nggak mau lama-lama. Tapi tadilah anak harap dengan kondisi sampai jam 9 nih antum bisa betul-betul serap apa yang antum ambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Abu Hurairah tuh pernah mengatakan, Masya Allah, kondisi bagaimana ashabus sufah tuh berat sekali bagi mereka. Ashabus sufah ini itu atyaf ahli Islam, cuman tamu umat Islam. La ya'una ala ahlin wala mal. Mereka nggak punya harta, mereka nggak punya keluarga, makanya tinggalnya di masjid, ditampung di masjid. Kapan mereka makan? Mereka makan kalau ada yang ngasih. Satu keranjang kurma dibawa, mereka makan kalau ada yang ngasih. Kalau tak ada, laparlah mereka. Apa yang terjadi? Abu Hurairah mengatakan, wallahilladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. In kuntu la'atamidu bikabidi 'alal ardi minal ju'. Saya pernah tersungkur pingsan karena lapar. Wa ashuddul hajara 'ala batni minal ju', dan saya pernah mengikat batu di perut saya karena apa? Lapar. Sampai seperti itu, Pak, Masya Allah. Apa yang terjadi? Abu Hurairah cerdas orangnya, Masya Allah. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna fihi. Maka aku mencari
jalan yang sering dilewati oleh kaum muslimin di masjidnya. Contoh kita di masjid ini, Masya Allah, pintu yang paling sering dilewati kan pintu bawah tuh. Abu Hurairah udah nunggu pintu bawah, ditunggu sama Abu Hurairah. Yang paling banyak dilewati oleh kaum muslimin. Pertama, famarra bi Abu Bakar. Yang lewat kepada saya pertama kali Abu Bakar. Abu Bakar ni rajul karimun jawad, orang mulia, royal betul kepada hartanya. Minal mutasaddiqin, termasuk orang yang rajin apa? Sedekah. Abu Hurairah, Abu Bakar afwan. Lewat Abu Bakar. Tapi Masya Allah ya, Abu Hurairah tabu mau minta, aib minta. Jangan antum minta Pak. Sama manusia jangan, aib minta sama manusia. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Maka aku bertanya kepada Abu Bakar tentang satu ayat dalam Al-Quran. Tidaklah aku bertanya kecuali agar dia membawa saya atau menawarkan saya makan di rumahnya. Jadi cerdas ya, cerdaslah dibandingkan minta duit. Mending apa? Nanya satu ayat, harapannya Abu Bakar ngajak apa? Makan. Ini cerdas ini. Tapi apa? Dijawab sama Abu Hurairah, ayat yang kau tanyakan turunnya di tempat A, ketika B untuk fulan, dijawab semuanya. Sudah ya, saya mau pulang. Nggak ditawarin makan. Kalau istilah kami itu kecul. Kecul ya, antum kalau orang Palembang tahu lah mungkin. Kecul tuh gagal. Zong zong. Aduh. Pulang Abu Bakar ternyata kurang peka. Kalau Abu Hurairah ini perutnya keroncongan. Nggak tahu Abu Bakar pulang, Masya Allah. Famarra bi Umar. Orang kedua yang paling dermawan setelah Abu Bakar siapa? Umar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Aku bertanya kepada Umar tentang satu ayat, tidaklah aku bertanya kecuali agar Umar ngajak saya makan di rumahnya. Ternyata apa? Dijawab semuanya sama kayak Abu Bakar. Sudah ya, aku mau pulang. Zong lagi. Rasulullah SAW di tempat sholatnya, lihat nih Abu Hurairah, fatabassama Rasulullah SAW. Rasul langsung tersenyum. Rasul langsung keluar. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Hurairah ilhaq bi. Nggak usah ngomong, ayo ikut makan. Makanya Pak, orang yang paling perhatian dengan manusia, dengan umat Islam itu Nabi SAW. Antum kita nih, kalau kita hidup di zaman Nabi SAW, mungkin kita, anak yakin Pak, kita merasakan harta Nabi kita Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Anak aja hidup kita 1400 tahun setelah Nabi meninggal, kita rasakan jasa besar Nabi untuk kita kok. Abu Hurairah tuh yakin betul, Masya Allah. Umar lewat, Abu Bakar lewat, Nabi belum ditanya ayat pun. Satu ayat pun belum ditanya, langsung apa? Nggak usah nanya, ilhaq bi, ngikut saya. Langsung apa? Makan sudah, nggak usah nanya sudah. Padahal Rasul nggak tahu mau makan apa, karena di rumah beliau belum tentu ada apa? Makanan. Belum tentu, Masya Allah. Akhirnya senanglah Abu Hurairah nih. Ini Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Senanglah Abu Hurairah pulang, Masya Allah, bersama Rasulullah SAW ke rumahnya. Pas masuk ke rumah, nanya kepada Aisyah, hal indaki syai'? Wahai Aisyah, kau ada yang bisa dimakan? Ternyata kata Aisyah, itu ada susu itu. Aisyah, Nabi tanya, itu hadiah atau sedekah? Kalau sedekah yang dititipkan ke kita itu hak haram, nggak boleh. Karena Nabi SAW tidak boleh makan harta apa? Sedekah. Mungkin ada yang nitip dan sebagainya, nggak boleh Nabi SAW makan. Taib, kata Aisyah, hadiah ya Rasulullah, ahdahu lana fulan. Itu hadiah, kita dikasih oleh si fulan. Oh, berarti halal untuk apa? Diminum. Cuman susu. Tapi ini Pak, Masya Allah, inilah ajibnya susu kata Nabi SAW. Kalau bisa kita minum susu. Kenapa? Minuman yang kata Nabi SAW bisa yughni minal ju'i wal atash, yang bisa menghilangkan haus dan lapar, itu apa? Susu. Kalau bisa susu kambing, kalau bisa, itu hilang haus plus hilang apa? Lapar. Udah kenyang kita dengan susu. Ini manfaatnya besar. Susu kambing boleh, susu sapi boleh, susu onta boleh, boleh semua, Masya Allah. Taib, itu sehat.
bukan susu kental manis, itu gula itu. Makanya sekarang alhamdulillah nggak dinamain apa susu, cuman dinamain kental manis. Itu penipuan, itu dusta, itu bohong, dosa itu. Itu kalau dulu diterapkan nggak tobat-tobat, itu dosanya ngalir terus itu. Walhamdulillah pemerintah kita sekarang sudah ditetapkan namanya kental manis. Penipuan umat, anak dikasih susu kental manis, ya gemuk lah dia, tapi gemuk gula, penyakit semua isinya, na'udzubillah. Taib, ternyata dapat susu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Abu Hurairah, masuk engkau. Saking senangnya, labbaika ya Rasulullah. Gampangnya, siap ya Rasulullah. Siap ini, labbaika ya Rasulullah, langsung masuk. Masya Allah. Ketika duduk Abu Hurairah di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, dikira Abu Hurairah udah boleh untuk apa? Minum. Ketika mau diminum, ilhaq bi ahli suffah. Jangan dulu diminum. Panggil kawan-kawan kau semuanya ashabu suffah. Mereka belum makan, mereka belum minum. Ya Allah, padahal itu kondisi Abu Hurairah betul-betul apa? Lapar. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, masya Allah, walam yakun buddun min ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada siapa? Rasulullah. Berat kondisinya, tapi mau nggak mau harus sami'na wa ta'na. Berat Pak. Kalau kita jadi Abu Hurairah, ya Rasulullah, sikit baik, sikit saja kan, minta minum sikit saja lah. Abu enggak, walam yakun buddun min ta'atillah wa rasulih. Mau nggak mau memang harus sami'na wa ta'na, harus dengar, harus taat. Masya Allah. Berangkatlah ke ashabu suffah. Dipanggil jumlah mereka ashabu suffah itu 70-an. Wadahnya nggak terlalu besar. Dipanggil ashabu suffah masuk ke rumah Rasulullah SAW, buat lingkaran, masya Allah, untuk mereka minum apa? Susu. Dipanggil, ya Abu Hurairah. Senanglah Abu Hurairah. Ketika dipanggil, iskihim, engkau jangan minum, tuangkan susu ini untuk mereka satu persatu. Dikira Abu Hurairah orang yang pertama bakal minum siapa? Abu Hurairah. Apa kata orang lagi dalam hatinya? Walam yakun buddun min ta'atillah wa rasuli. Mau nggak mau harus dengar Rasul, harus taat kepada siapa? Rasul. Nah, ini Pak, ini ibadah khas umat Islam. Kalau diperintahkan sami'na wa ta'na, anak tanamkan ini Pak antum. Nanti bayangkan bagaimana yang dikira Abu Hurairah ini nggak istilahnya, udahlah nggak ada lagi jalan sudah. Mau nggak mau dituangkan satu persatu. Fulan dituangkan, fulan dituangkan, fulan dituangkan. Semua Pak banyak ashabu suffah dituangkan. Terakhir nih Pak, ketika dituangkan, masya Allah, habis, masih ada cukup sedikit yang bisa diminum oleh siapa? Abu Hurairah. Ketika mau diminum Pak, masya Allah, apa kata Rasulullah? Anasitani, engkau lupa sama saya? Saya belum minum. Apa kata walam yakun buddun min ta'atillah wa rasulihi. Mau nggak mau harus dengar Rasul dan taat kepada siapa? Rasul. Sudah, Abu Hurairah tawakal, sudahlah nggak minum nggak apa-apa sudah. Dikasih oleh Rasulullah SAW. Dikasih untuk Rasulullah SAW. Ketika diminum oleh Rasulullah SAW, habis, terisi lagi Pak, mukjizat Nabi. Yang udah habis, terisi lagi susu sampai banyak. Abu Hurairah seneng Pak, masya Allah. Lihat apa, susu terisi, masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Hurairah isyrab, minum ini. Senenglah Abu Hurairah, diminum sampai habis, ngisi lagi Pak, masya Allah. Kata Rasul, isyrab ya Abu Hurairah, minum lagi. Penuh lagi, masya Allah, diminum Pak, full lagi sampai berkali-kali. Pokoknya kalau habis minum lagi, kata Nabi. Terakhir udah nggak lagi bisa. Apa kata orang? Ya Rasulullah, lam ajid lahu maslaka. Lambungnya udah penuh katanya. Udah apa? Penuh. Apa yang dapat kita ambil pelajaran, Pak? Dipikir Abu Hurairah kalau taat kepada Nabi mungkin ya nggak bakal dapat bagian. Ternyata dari ashabu suffah siapa yang paling banyak dapat bagian? Abu Hurairah. Nggak mungkin Allah tinggalkan orang yang taat kepada Nabinya SAW. Nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki. Sama kayak riba, antum keluarlah dulu, keluar dulu, bismillah, wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada siapa? Allah SWT. Allah tuh Razzaq. Nggak mungkin antum,
Orang kafir tak sholat, nyembah patung, berzina, minum khamar, Allah kasih rezeki. Loh, antum nyembah Allah, antum letakkan daging untuk Allah, Allah nggak kasih rezeki? Wallah mustahil. Wallahi mustahil, mustahil abadan. Yang penting harus kita taati Allah dulu, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya masya Allah, lihatlah bagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, walaupun nggak diperintahkan langsung taat. Anda salah satu cerita Pak Ajib, ini wanita, ini sering Anda sampaikan cerita ini Pak, masya Allah. Wanita biasanya itu pakai perasaan. Wanita itu biasanya dahulukan perasaannya dibandingkan apa akalnya. Tapi ini wanita hebat Pak, masya Allah. Sajjalat tarikh, sejarah mencatat ceritanya. Siapa dia? Imra'atu Julaibib. Istri siapa? Julaibib. Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita, anna Julaibiban kana imra'an yadkhul 'ala nisa. Ini Julaibib adalah seorang laki-laki yang hobinya main sama anak-anak kecil wanita. Kalau dulu Pak, lambang kejantanan, lambang kelaki-lakian, lambang rojula itu ketika mainnya main kuda, mainnya main panahan. Lah, ini main sama anak kecil. Dan Julaibib ini bukan orang yang tampan, bukan orang yang punya harta, bukan orang punya kedudukan, rumah pun tak ada. Di mana tidurnya Julaibib? Di tanah. Di tanah Julaibib. Yang bisa berteduh, berteduhlah dia. Nggak ada rumah sama sekali, nggak ada kasur, nggak ada rumah dan sebagainya. Miskin Julaibib. Tiba-tiba Nabi SAW nanya, perhatiannya Nabi SAW dengan orang yang nggak diperhatikan umat. Orang nggak ada yang tahu sama Julaibib. Tapi yang perhatian sama Julaibib siapa? Rasul SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya Julaibib, ala tatazawwaj. Wahai Julaibib, engkau enggak mau nikah. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Tapi siapa wanita yang mau saya nikahi? Apa kata Abu Barzah al-Aslami? Orang-orang Ansor kebiasaannya itu akan mendatangkan putri-putri mereka untuk dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ditawarkan, Rasul mau nikah nggak sama putri mereka? Tiba-tiba lewatlah orang Ansor. Nabi langsung katakan, Zawisni ibnatak, wahai fulan, kasih putri engkau kepada saya untuk dinikahi. Apa ini kata orang Ansor? Naam ya Rasulullah, wa na'mata ainaya wa karamah. Iya ya Rasulullah, ini sebuah nikmat besar, kemuliaan besar bagi saya. Ambillah putri saya. Walakin laisa li nafsi, tapi bukan untuk saya. Loh, untuk siapa? Itu li Julaibib, untuk Julaibib. Aduh. Idzan usyawiru ummah. Kalau Julaibib, saya harus diskusi sama istri saya. Diskusi dulu. Iyalah, kalau itu manusiawi loh. Kalau antum punya putri yang datang orang tak punya rumah, tak ada ketampanan, antum mikir kan? Ya wajar lah, manusiawi. Ketika Nabi ngomong untuk Julaibib, aduh Julaibib, itu nusyawiru ummah. Kalau gitu saya harus ngobrol dulu lah sama istri saya. Nggak bisa sembarangan kalau Julaibib. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Taib, kata Nabi SAW, syawir ummah. Ya ajaklah musyawarah, nggak ada masalah. Pulanglah nih sahabat Nabi kita Muhammad SAW ke rumahnya. Dia jumpai istrinya. Dia katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar kita memberikan putrinya untuk beliau untuk dinikahi. Istri ngomong, na'am wa karamah wa nu'mata inayya. Ini kemuliaan besar, bawa putri kita sekarang. Suami yang ngomong, itu bukan untuk Nabi. Untuk siapa? Julaibib. Apa kata istrinya? Ini tuh idih. Ini tuh idih. Ini Julaibib. La tuzawwijha. Jangan sekali-kali engkau nikahkan putri saya dengan Julaibib. Jangan sekali-kali. Ini Pak, Masya Allah, sahabat ini langsung keluar rumah lah. Senang jawaban istrinya, enggak mau. Senang lah dia. Ketika mau keluar rumah Pak, mau buka pintu, ini wanita langsung keluar putrinya. Dia mengatakan, man khatabani ilaikum. Pak, Bu, siapa yang mengkhidbah saya melalui kalian berdua? Rasul sallallahu. Rasul? Iya, tapi untuk Julaibib.
Apa kata wanita? Atarudduna amra Rasulullah? Kalian tolak tawaran Rasul. Julaibib, atarudduna amra Rasulillah? Engkau tolak tawaran Rasul. Rudduni ilaihi, bawa saya ke Nabi, nikahkan saya sama Julaibib. Wanita mana sekarang kayak gitu kualitas imannya? Calon suami tak ada harta, tak ada wajah yang tampan, tidak ada kedudukan, rumah tak punya. Wanita mana yang berani kayak gitu, Masya Allah. Tapi ini wanita sami'na wa ta'na. Atarudduna amra Rasulillah? Apakah engkau tolak tawaran Rasul? Rasul tak memerintahkan, tapi Rasul nawarkan saya, kalian tolak. Rudduni ilaihi, bawa saya sekarang kepada Julaibib untuk dinikahkan saya dengan Julaibib. Dibawa Pak, Masya Allah. Ini wanita Masya Allah, sami'na wa ta'na. Dibawa kepada Rasulullah SAW, dinikahkan sama Julaibib. Masya Allah. Malam pertama muncullah panggilan jihad. Kalau kita malam pertama Syahrul Asl, bulan madu. Bulan kedua bulan pahit, bukan lagi madu. Masya Allah. Ini malam pertama, masih baru-baru nikah, Nabi perintahkan tuh apa? Jihad. Ini Julaibib pulang ke rumahnya. Apa kata Julaibib untuk istrinya? Ya zaujati, wahai istri saya, inna Rasulullah SAW nadana lil jihad. Nabi panggil kami untuk berjihad. Maka apa kata istrinya? Penuhi jawaban, penuhi panggilan Rasulullah SAW. Penuhi, berangkat engkau. Engkau saya tinggalkan, kita baru nikah. Tinggalkan saya untuk memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Antum tahu jihad kan? Antara hidup dan mati. Baru nikah, kalau meninggal langsung apa? Janda sudah. Insya Allah. Berat ini Pak bagi wanita. Apa kata dia? Ajib Rasulullah SAW. Penuhi panggilan Rasul. Penuhi undangan Rasulullah SAW untuk jihad. Berangkat engkau wahai suamiku, berangkat sudah. So, bayangkan bagaimana ngagungkan Rasulullah SAW. Ini istrinya Julaibib. Berangkat Pak, Masya Allah. Ketika berangkat berperang, ketika berangkat jihad, ini Julaibib bukan panglima yang suka dengan panahannya, yang hobi dengan kudanya, enggak. Lah, tadi mainnya dengan apa? Dengan wanita, anak kecil. Berperang tuh nggak ada keahlian khusus Julaibib. Masya Allah, berkecamuklah perang, besar perang ini antara umat Islam dengan orang kafir. Berat, kondisinya berat, sampai akhirnya Allah menangkan umat Islam di perang itu. Ketika selesai perang, Rasulullah SAW langsung manggil setiap kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, semua dipanggil. Kelompok pertama, Nabi tanya, atafkiduna min ahadin, apakah kalian kehilangan seorang? Dijawab, na'am ya Rasulullah, fulan ibn fulan wa fulan ibn fulan. Iya, fulan ibn fulan hilang, fulan ibn fulan hilang, fulan ibn fulan hilang. Kelompok kedua, siapa yang hilang? Lengkap. Kelompok ketiga, siapa yang hilang? Fulan ibn fulan, terus sampai seperti itu. Kelompok terakhir, siapa yang hilang? Fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Tidak disebutkan sama sekali siapa? Julaibib. Kenapa nggak disebut? Nggak dianggap pasukan. Bayangin antum, nggak ada yang anggap Julaibib ini pasukan, nggak ada yang nyebut Julaibib, nggak ada yang merasa kehilangan Julaibib. Akan tapi Nabi SAW ketika itu langsung nangis. Nabi katakan, walakinni afkidu Julaibib, saya kehilangan Julaibib, kekasih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan istrinya di hari awal-awal nikah demi panggilan siapa? Rasul, panggilan jihad, panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinni afkidu Julaibib, saya kehilangan kekasih saya si Julaibib. Cari di utlubuhu fil qatla, cari dia di jasad-jasad yang sudah mati. Semua berangkat mencari Julaibib. Perintahnya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dicari, ada salah seorang sahabat yang menemukan jasadnya Julaibib. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadza Julaibib. Ya Rasulullah, ini adalah Julaibib. Ya Rasulullah, jamba sab'ati juthath minal kuffar, di samping 7 mayat orang kafir. Jadi dia dikelilingi oleh orang apa? Kafir, 7 orang. Satu lawan berapa? 7. 7-nya mati semua.
Julaibib juga mati. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dengan meneteskan air mata? Hadza Julaibib qatala sab'atan faqatalu. Kalian tahu ini Julaibib, dia bukan siapa-siapa dari kita. Dia bunuh 7 orang kafir, dan 7 orang kafir yang membunuh Julaibib karena habis darahnya. Habis darahnya, nggak bisa ditahan lagi darahnya, terus seperti itu, masya Allah. Dan ternyata Nabi SAW ketika kondisi itu beliau terus ulangi, hadza Julaibib qatala sab'atan faqatalu. Ini Julaibib, dia bunuh 7 orang, 7 orang tadi membunuh Julaibib. Itu diulangi oleh Rasulullah SAW berkali-kali sambil Julaibib ini dipangku oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Anas bin Malik? Falam yakun li Julaibib firashun illa sa'ida Rasulullah SAW. Julaibib itu tidak pernah tidur di sebuah kasur kecuali di akhir hayatnya, di telapak tangannya Nabi kita Muhammad SAW. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Akhirnya apa? Misik. Akhir yang indah, husnul khatimah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Antum tahu kenapa Allah kasih penutup ajalnya Julaibib itu bagus? Karena taatnya dia kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, memikirkan istri Julaibib. Gimana kondisi dia? Baru nikah langsung ditinggal wafat oleh Julaibib. Langsung Nabi angkat tangannya, Allahumma la taj'al aisyaha kadda. Ya Allah, jangan jadikan hidupnya istri Julaibib kondisi yang sempit. Lapangkan rezekinya dengan seluas-luasnya ya Allah. Karena yang nikahkan Julaibib dengan istrinya siapa? Rasul, wasilahnya Rasulullah, sayang Rasul. Allahumma la taj'al aisyaha kadda. Ya Allah, jangan biarkan istrinya hidup itu susah ya Allah. Apa kata Anas bin Malik? Falam yakun fil ansari ayyimun anfaqa minha. Tidak ada satupun janda di kalangan Ansor yang paling kaya dibandingkan siapa? Istri Julaibib. Paling kaya. Doa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ana mau ngajak antum kalau kita ini beribadah kepada Allah, pertama kali itu dengar dulu, coba, nggak usah dibantah. Rasulullah ngomong tuh dengar gitu loh. Lagian juga kan Rasul kekasih kita, mungkin nggak Rasulullah itu menjerumuskan kita. Rasul mengharamkan musik tuh coba denger gitu loh. Nggak mungkin Rasul larang kalau hal yang sia-sia. Ternyata Rasul larang tuh nggak ada gunanya, pasti ada gunanya, pasti ada fungsinya. Rasul mengharamkan hal-hal yang Allah haramkan, berupa barang-barang yang membahayakan, narkobanya, rokoknya, semuanya tinggalkan. Nggak mungkin dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau itu ternyata dilarang, itu hal yang sia-sia, pasti ada manfaat, pasti ada manfaat. Jadi itu kata para ulama. Taib. Aduh. Ada tak jawab nggak? Kalau nggak ada materi aja ya. Oh ada. Oh iya ada ya. 5 menit lagi ya. Ana minta 5 menit aja lagi. Taib. Hah? Lebih? Ana nggak mau lebih, masalah. Nanti antum bosan sama ana. Taib. Taib, kita lanjutkan. Antum tahu masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap memerintahkan para sahabat itu pasti para sahabat berlomba-lomba. Makanya disebutkan, Allah firmankan wasari'u, segeralah kalian, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini banyak sekali ayatnya. Ternyata masya Allah, Abu Bakar ini orang yang paling getol untuk dengar Nabi, taat sama Nabi, terutama dalam kondisi sedekah. Nggak bisa ada yang mengalahkan Abu Bakar dalam kondisi apa? Sedekah. Tapi Umar jiwanya mau melomba Abu Bakar, berusaha dia untuk mengalahkan Abu Bakar. Bayangkan Pak, masya Allah, apa kata Umar bin Khattab? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna yauman an natasaddaq. Rasul memerintahkan kami pada suatu hari untuk bersedekah. Apa kata Umar? Fawafaqa dzalika malan indi. Kebetulan saya punya harta banyak di hari itu. Masya Allah. Harta yang apa?
banyak dari itu. Ini kesempatan Rasul perintahkan sedekah, sami'na wa ta'na. Kebetulan hartanya banyak. Apa kata Umar bin Khattab? Al-yauma asbiqu Abu Bakar. Kalau saya mau ngalahkan Abu Bakar, inilah hari yang paling tepat, kata Umar. Untuk ngalahkan siapa? Abu Bakar. In sabaqtuhu yauman, kalau memang aku memang bisa ngalahkan dia, inilah hari yang paling tepat. Faji'tu binisfi mali. Aku sedekahkan setengah harta saya semuanya di hari itu. Tiba-tiba Masya Allah, Rasulullah SAW ini bertepatan dengan Abu Bakar dan juga dengan apa? Umar, di waktu yang sama. Masya Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ma abqaita li ahlika ya Umar. Wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluarga engkau dan apa yang engkau sedekahkan untuk kaum muslimin? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sedekahkan setengah harta saya untuk kaum muslimin dan saya tinggalkan setengahnya untuk keluarga saya. Merasa bangga bisa sedekah dengan harta yang banyak, setengah harta yang dia miliki. Kalau seandainya sekarang di rekening ada 100 juta, disedekahkan di hari itu berapa juta? 50 juta. Kaya Umar bin Khattab, setengahnya. Maka apa kata Nabi SAW untuk Abu Bakar? Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Apa yang kau telah tinggalkan untuk keluarga engkau dan apa yang telah kau sedekahkan? Ya Rasulullah, ma abqaitu lahumullah wa rasulah. Ya Rasulullah, semua saya habiskan untuk sedekah. Yang saya tinggalkan untuk keluarga saya hanyalah Allah dan Rasulnya saja. Semuanya. Apa kata Umar? Wallahi la usabikuka ila syai'in abada. Demi Allah, saya enggak akan bisa ngalahkan engkau wahai Abu Bakar. Semuanya dikeluarkan oleh siapa? Abu Bakar. Dikira Umar dengan cara seperti itu bisa mengalahkan Abu Bakar, tetap Abu Bakar lebih apa? Lebih banyak. Apa kata para ulama? Lihatlah bagaimana mereka langsung taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan sedekah. Tadi anak ngajak antum sedekah kan? Yang ngajak antum sedekah bangun masjid siapa? Anak? Bukan. Siapa yang ngajak? Rasul. Allah dengar lu. Allah dengar ngajakan anak, antum dengarkan. Tapi jangan antum keluar dari masjid ini sampai antum letakkan untuk Allah. Ini yang ngajak sedekah siapa? Rasul. Sami'na wa ta'na. Iman antum diuji. Apa yang ada di dompet keluarkan aja semua. Kan masih ada di rekening kan? Ya yang fisiknya aja keluarkan, nggak apa-apa. Kalau ada kirislah. Anak aja nambah, bukan apa-apa. Ini untuk masjid, Pak, untuk antum, rumah Allah. Karena ini nggak akan dipakai untuk pribadi, nggak, untuk kaum muslimin. Sudah nggak apa-apa, keluarkan untuk Allah. Karena ini untuk kaum muslimin, bagi kita di akhirat, khusus untuk kita. Allah khususkan qasran, istana besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernah kejadian lagi, Umar bin Khattab pernah mengatakan, ini Umar lagi, Masya Allah, mau mengalahkan Abu Bakar lagi, masih ambisi besar untuk bisa menyaingi siapa? Abu Bakar. Apa kata Umar bin Khattab? Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu wa Abu Bakar. Rasul lewatin saya dan saya bersama Abu Bakar. Jadi 3 orang ini, Abu Bakar, Umar dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dalam sebuah tempat. Kami melewati siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Kondisi Abdullah ibn Mas'ud sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Nabi ini dengar bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Ketika Nabi dengar bagus sekali bacaan Abdullah bin Mas'ud, sampai Nabi mengatakan, man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Barang siapa yang senang membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaan siapa? Ibnu Mas'ud. Bacalah sebagaimana bacaan Ibnu Mas'ud. Pak, Masya Allah. Pisahlah ini Rasul, Abu Bakar sama siapa? Umar. Ketika pisah, apa kata Umar? Aku akan kalahkan Abu Bakar. Saya akan kasih kabar gembira dari Rasul untuk Ibnu Mas'ud. Pulanglah Umar ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, langsung berangkat ke rumahnya Ibn Mas'ud, diketok pintu rumahnya. Taib, falamma darabtul bab. Ketika saya ketok pintunya Ibn Mas'ud,
Faqala ma ja'a bika hadhihi as-sa'ah. Wahai Umar, kenapa engkau datang sekarang? Ada apa? Apa kebutuhan engkau? Qultu ji'tuka liubashshiraka bima qala Rasulullah. Aku datang untuk ngasih kabar kepada engkau, kabar gembira nih. Rasul mengatakan man sarrahu an yaqra'al Qur'ana kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Yang mau baca Quran sebagaimana Quran diturunkan, bacalah sebagaimana bacaan Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Saya sudah tahu dari Abu Bakar. Salahnya Umar pulang dulu ke rumahnya. Abu Bakar langsung ke rumah siapa? Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasul? Apa kata Umar bin Khattab? Iyyakun yaf'al. Betulkah dia kerjakan? Nah. Apa kata Umar? Iyyakun yaf'al fa innahu sabbakun bil khairat. Kalau memang betul Abu Bakar kerjakan itu, wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dia orang yang paling cepat taat kepada Rasulullah. Masya Allah nih, Pak, orang paling cepat taat kepada Rasul siapa? Abu Bakar. Mas sabaqna khairan qattu illa sawaqana ilaihi Abu Bakar. Tidaklah kami berlomba-lomba dalam kebaikan kecuali kami kalah oleh apa? Abu Bakar. Ini Pak, makanya kalau udah dengar taati cepat Pak, lomba-lomba. Ini enggak, azannya lama-lama, sholat lama-lama. Pak, Allahu Akbar, softnya semisal imam udah ada, ini soft depan kosong. Fadl akhi depan. Ya Allah, udah depan kosong masih fadl ya akhi. Antum yang ambil, Masya Allah. Lomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan sedikit pun jangan tolak. Pernah, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kondisi sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Nabi sholat jamaah, sholat fardu, sholat jamaah. Ada dua sahabat di teras masjid. Dua sahabat Nabi SAW di teras masjid, nggak ikut sholat. Nabi langsung panggil. Ketika dipanggil, irta'adat fara'isuhuma, itu betisnya berdua langsung getar Pak. Takut dimarahi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi marah kenapa? Apa kata Nabi SAW? Ma mana aku ma antusalliya ma'ana. Kenapa engkau nggak ikut sholat bersama kami? Kenapa alasannya? Ya Rasulullah, sallaina fi rihalina. Kami udah sholat di kampung kami. Jadi kami udah selesai sholatnya. Apa kata Nabi SAW? La taf'al dzalik. Jangan kerjakan itu. Engkau kerjakan sholat lagi, sesungguhnya itu nafilah bagi engkau. Itu hukumnya sunnah. Dihitung ganjaran pahala. Maksudnya kalau ada kebaikan jangan ditinggalkan. Ada orang sholat, orang ikut aja kebaikan itu. Jangan duduk, nggak dapat pahala. Rugi nggak? Rugi. Iyyakun yaf'al. Kerjakan, Masya Allah. Itu kondisi apa para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ini yang dapat anda sampaikan. Jadi ala kulli hal ana ajak antum semua, kalau bisa memang hidupnya kita adalah sami'na wa ta'na. Tanam Pak dalam benak kita. Tanam. Itu ibadah khas umat Islam, beda sama Yahudi dan juga Nasrani. Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Ustaz beserta keluarga, amin ya Rabb. Walakum misluh. Izin bertanya Ustaz, zakat mal sampai nisab di bulan Ramadan tahun lalu sebesar 85 gram emas, di bulan Rajab mendapatkan rezeki 150 gram emas. Haul zakat di bulan Ramadan tahun ini berapa besar zakatnya Ustaz? Apakah 2,5% dari 85 gram atau 2,5% dari total harta? Harta antum berapa totalnya? Itu yang dizakati. Jadi kalau harta kita sudah sampai nisab, kita mau lewat 1 tahun, nah dari total harta kita yang setahun nanti kita mau keluarkan, itu totalnya semua dikeluarkan 2,5%. Itu yang dikeluarkan dari total harta apa yang kita miliki berupa emasnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan 85 gramnya, tapi total. Makanya dulu mereka itu buat makar di hadapan apa? Allah. Caranya gimana? Kalau udah datang haul zakat, udah hampir setahun, mereka kasih untuk orang lain. Nanti kalau udah lewat, kasih saya balik ya. Untuk berkurang apa? Hartanya. Ini musibah ini. Jadi dari total keseluruhan harta itu yang kita keluarkan 2,5%. Allah alam.
Salam Ustaz, mohon bantuan sarannya. Apakah ana niatkan terlebih dahulu atau apakah ana nikah terlebih dahulu atau fokus membantu pendidikan adik ana? Dikarenakan ayah ana mohon kepada ana untuk fokus dulu bantu pendidikan adik ana. Tapi jujur Ustaz, perihal syahwat ana tidak bisa kendalikan. Sekalipun ana sudah berpuasa Ustaz. Ana udah jujur ke ayah ana perihal yang di atas, tidak dapat mengendalikan syahwat sekalipun ana berpuasa. Dan beliau tetap menyuruh ana tidak menikah dulu karena gaji ana mau difokuskan untuk pendidikan adik ana. Taib, ada sebuah hadis Nabi kita SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Allah. Kalau gara-gara antum fokus ke pendidikan adik antum, akhirnya antum zina, ya sudah nikah. Gak boleh antum taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Allah, nikahlah. Terus gimana kondisi pendidikan adik ana? Taib, pendidikan tuh banyak. Ana sampai detik ini, ana tidak pernah bebankan pendidikan anak-anak harus belajar di pondok pesantren A, pondok pesantren B, semampunya saja. Kapan tak mampu tak usah disekolahkan. Terus gimana? PKBM. Ikut apa? Kesetaraan paket kan? Sudah ikut, sudah nggak ada masalah. Insya Allah tidak mati juga adik kita. Percayalah sama ana. Insya Allah tidak bakal. Kalau adik kita nggak belajar di pendidikannya, nggak berdosa kita. Istilahnya kalau dia nggak belajar nih di pendidikan pondoknya atau di sekolahnya dan sebagainya, nggak juga berdosa kita. Tapi kalau kita berzina, dosa nggak kita? Dosa. Makanya hadis Nabi kita sallallahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Allah. Antum kasih pengertian apa kepada ayah antum? Antum kasih pengertian. Karena gini, ayah antum tuh ngerti, insya Allah antum aman. Enggak lah nak, insya Allah jauh dari zina. Ya abi antum kan nggak tahu tentang kondisi antum. Apa kata Allah? Balil insanu ala nafsihi basira. Orang tuh lebih tahu tentang kondisi dia masing-masing. Ya kayak antum, istilahnya ana nggak tahu siapa antum kan gitu. Tapi kalau antum ceritakan seperti ini, berarti antum memang hajatnya besar untuk nikah, maka nikah. Apalagi puasa tak mampu kan? Padahal puasa itu udah tameng, tapi jebol juga. Beda pak, wallahi beda. Antum benteng umat Islam untuk menjaga kehormatannya itu ada dua. Pertama puasa itu tameng, yang kedua nikah itu ahson, hisun. Apa hisun? Benteng. Nabi mengatakan, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, yang udah mampu untuk nafkahi maka apa? Nikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena dia lebih menundukkan pandangan mata, wa ahsan lil farji, dan bisa membentengi apa? Kemaluan. Ingat, membentengi. Apa benteng nikah. Apa kata Nabi? Wa man lam yastati fa alaihi bisyam, yang enggak mampu maka apa? Puasa. Fa innahu lahu wija, puasa bagi dia tameng. Sekarang lebih kuat tameng atau benteng? Benteng. Nikahlah. Ya betul, saudara Rasul itu jujur. Ya buktinya ini kecul, jebol kan? Iya, udah gagal kan puasa itu. Berarti mau nggak mau harus apa? Nikahlah. Nah, antum bahasa sini nanti kecul ya semua insyaallah. Mohon beri nasihat buat kami yang terlalu giat mencari dunia, walaupun niatnya biar umroh dan sedekah yang banyak, sampai-sampai terkadang kami lalai dari hadir ke majelis ilmu. Saya masya Allah, nuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Apalagi permasalahan-permasalahan penting seperti kewajiban-kewajiban umat Islam berupa akidah. Ini orang kenapa banyak kesyirikan terjadi? Karena nggak kajian akidah, nggak belajar sholat. Kenapa banyak yang salah? Karena nggak belajar kajian fikih. Kenapa nggak ngerti hukum zakat? Karena nggak ada ke majelis fikih. Berarti mau nggak mau nuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Umrah nih, jangankan umrah, haji apa kata Allah? Haji itu liman istata'a ilaihi sabila, untuk yang mampu wajib. Itu haji, apalagi
umroh. Jadi gini, maksud ana itu gak apa-apa nyari ma'isyah, tapi nyari ma'isyahnya itu kita kerjakan dari jam 7 sampai jam 5, dari jam 8 sampai jam 4. Setelahnya kalau kajian di sini setahu ana malam atau pagi? Malam. Sudah, pagi itu Allah jadikan waja'alna nahara ma'asya. Siang hari kami jadikan untuk mencari apa? Ma'isya. Kalau malam apa? Libasa. Apa libas? Pakaian. Sudah nggak usah nyari kerjaan lagi, tinggal tidur baik sudah. Gajian dulu, tapi habis kajian baru apa? Tidur. Jangan langsung tidur, nggak kajian dulu, belajar. Nah kalau udah selesai kita menuntut ilmu, nggak lama kok, dari ba'dal maghrib sampai Isya. Ya Allah, berapa jam? Alasannya mau narik Gojek, iklan? Enggak, bukan, ya ojek online ya. Alasannya malam nih rame nih pelanggan ojek online. Enggak lah, masa sejam aja kita kasih untuk Allah kita bakhil? Masa dari jam 7 sampai jam 5 nggak cukup? Ini bukannya nggak cukup, tapi memang haus dunia, haus acan, pengen dunia lebih. Antum kalau mau nyari dunia sampai mati pun nggak akan bisa, akan terus haus. Pak, gaji antum naik nih ya, gaji dulu 3 juta, naik 5 juta. Di 3 juta ada kebutuhan, di 5 juta tetap ada kebutuhan. Antum kira 5 juta nggak ada kebutuhan? Tetap ada. Naik lagi 10 juta. Antum kira aman kebutuhan? Tetap ada kebutuhannya. Itu dunia. Makanya saya sering sampaikan, sampai angka 271 triliun. Tetap ada kebutuhannya. Lah, kalau nggak ada kebutuhannya, nggak kena nyampe 271 triliun. Itu dunia kan? Apa kata Nabi SAW? Laukan ada bini Adam wadiyani min dhahabin nabataqa thalitha. Kalau Bani Adam punya 2 lembah emas, dia akan terus mencari sampai yang ketiga. Ketiga udah dapat, cari yang keempat. Itu dunia. Punya istri 1 minta 2, punya 2 minta 3, kalau punya 3 minta 4. Kalau itu halal itu, kalau bisa. Kalau tak bisa tak usah, satu aja. Karena memang sunnahnya itu bukan 4 istri, bukan 3 istri, bukan 2 istri. Sunnahnya berapa? Berapa sunnahnya? Kok ragu antum? Antum nanti diinterogasi sama istri di rumah nanti. Sunnahnya 1. Ini kata para ulama. Kalau kata Syekh bin Bas enggak. Nikah, asal nikah itu ta'addud. Kenapa? Ayat Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah wanita-wanita yang baik. Berapa jumlahnya? Mathna 2, wa thulath 3, wa ruba 4. Itu aslinya. Fa in khiftum, kalau takut, fawahida, ya 1. Antum takut enggak? Kalau takut berarti apa? 1. Nah kata Syekh bin Bas, hukum aslinya itu 4, 3, 2. Itu asli nikah. Nah kalau takut baru 1. Itu alternatif, itu terakhir kata Syekh bin Bas. Nah tapi wallah alam, ulama yang lain madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua mereka mengatakan 1. Wallah alam, yang rajih itu 1. Kalau seandainya sudah dia mampu untuk membantu antum urusan akhirat, mensupport antum urusan akhirat, 1 aja lah. Kayak Khadijah, istrinya cuman apa? Nabi SAW nikah sama Khadijah cuman satu-satunya lah, sampai Khadijah apa? Meninggal. Karena sudah cukup semua bagi Nabi kita Muhammad SAW di Khadijah. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi seperti itu. Kalau antum mau mencari dunia, nggak akan ada habisnya. Rumah, mobil. Orang nih mobil, bahkan orang-orang kaya itu sampai 6 mobil. 6 mobil ini cuma ditengok aja. Tiap pagi yang penting ditengok, udah selesai. Dipakai pun nggak ada dia pakai, Pak. Cuman dia apa? Ditengok aja. Udah kebahagiaan bagi dia. Loh, kenapa nggak dikasih? Kenapa nggak dikasih untuk orang? Itu dulu dunia. Sama kayak ummahat, jubahnya banyaknya minta ampun. Punya lemari 2 pintu. 2 pintu itu istrinya semua. Suaminya cuman 1 tingkat aja. Di situ jubah masuk, kaos masuk, celana masuk, celana dalam pun di situ. Semua 2 pintu siapa yang nguasain? Istrinya. Ini nggak bertakwa sama Allah. Ini umat awam ini.
Berjejer jubahnya untuk apa? Dihisab. Nggak akan pernah puas. Mau beli jubah, beli lagi. Padahal yang lama masih numpuk. Kecuali dia sedekahkan halal. Kebiasaan dulu, zaman dahulu itu beli baju baru ketika Id. Kebiasaan mereka, kayak kalau antum beli baju baru ketika Id halal, bukan bid'ah, bukan halal. Itu kebiasaan dari zaman Umar bin Khattab. Di hari Id ngasih baju baru untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang lama dikasih untuk orang. Ini beli baju baru, yang lama masih digantung, masih disimpan, ada hisabnya. Ada hisabnya. Dan ini bukan kondisi para ulama salaf kita zaman dahulu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini udah jam 9:30. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Insyaallah besok subuh masih ada kajiannya. Kajian amalan penolak bala dan musibah. Insyaallah besok subuh sama ummahat insyaallah. Antum bawa lah istri antum. Anak mau bahas sedikit juga tentang masalah istri. Masalah istri yang suka mencak-mencak itu nggak jelas. Antum bawa Pak insyaallah. Ana bahas juga. Antum rugi nggak bawa? Salah antum nggak bawa. Kalau antum mau insyaallah ana sampaikan gimana kondisi muslimah di zaman salaf zaman dahulu. Gimana qanaahnya mereka, di mana di hadapan suami di hadapan mereka. Walaupun temanya tabarruj, sengaja Pak ana nggak bahas temanya tabarruj, nanti ditolak sama ummahat, kan nggak enak. Jadi bahas tabarruj nanti akan ada sisipi tentang masalah bagaimana mereka di hadapan siapa suami. Jadi mudah-mudahan nanti istri antum pulang tenang nih ya kan, masya Allah, udah baik masya Allah. Karena memang biasanya wanita-wanita awam nih kapan nggak diarahkan berat Pak. Makanya gini, Ustadz Arifin Badri, dosen kami, beliau cerita istri antum suka mencak-mencak kan, suka apa kan istilahnya liar, suka marah dan sebagainya sama antum. Bahkan istilah kita tuh ada suami-suami takut istri. Antum gitu nggak? Apa kata beliau? Mungkin antum nggak kasih kiladah. Kiladah ini kalung. Kiladah ini masya Allah kalung itu digunakan untuk menjinakkan. Bukan berarti istri antum kambing, bukan. Bukan, tapi memang di mana-mana kiladah itu untuk menjinakkan. Nah, cara menjinakkan wanita kasih kalung. Jadi dia merasa dihormati, merasa disayang, merasa dihargai. Kasih kalung. Jangan kalung imitasi. Kalung emas betulan lah. Itu masya Allah dek sendiri. Abang ada hadiah masya Allah. Dipakaikan kiladah masya Allah. Sejelek apapun, insya Allah dia bersyukur. Hatta imitasi, hatta yang palsunya dia senang Pak, yakin nana. Kiladah penting. Nah ini, itu anak akan bahas besok insya Allah. Jadi gimana istri antum agak tenang insya Allah. Kalau antum mau ikut lah nggak apa-apa. Sama-sama kita untuk bahas apa tentang masalah istri kita. Nah, wasallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.